Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh Joko Sutopo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Yogyakarta. Kami bekerja sama dengan Mu'alaf Center Yogyakarta yang sangat luar biasa melaksanakan kegiatan penghapusan tato bagi warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2 Yogyakarta. Nah, di awal ini kami prioritaskan bagi warga binaan pemasyarakatan penghafal Al-Quran dulu, tahfiz Al-Quran. Ini dari ada beberapa warga binaan, kalau kurang lebih 20 warga binaan pemasyarakatan di awal ini. Nah, ke depan kami akan terus bekerja sama dengan Mu'alaf Center Yogyakarta untuk terus menghapus tato dari warga binaan pemasyarakatan, sehingga akan lebih mudah dalam menuju hijrah yang lebih baik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mu'alaf Center Yogyakarta atas sinergi kerjasama yang luar biasa ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Sumantri dari Bandung. Kasus saya 378. Kerja sama teman. Tapi saya ambil hikmahnya dari pelajaran yang saya ambil di lapas ini selama 2 tahun 2 bulan saya di sini menjalani hukuman ini. Saya ambil hikmahnya karena saya berada di kamar blok G pendalaman agama. Jadi sedikitnya untuk bekal saya di luar, terutama untuk akhlak Rasulullah, terus aturan-aturan Rasulullah yang perintah dan larangannya Allah. Jadi selama ini yang saya tidak tahu, jadi tahu banyak untuk mengajarkan kepada anak dan istri saya mungkin yang saya tinggalkan. Jadi mungkin hikmahnya itu sangat besar yang di luar nggak mungkin saya dapat, dan itu pun harus dengan perjuangan, mungkin harus belajar lagi pesantren. Kita di sini seperti pesantren. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil, banyak pertemanan yang kita walaupun di negeri orang, kita di negeri orang ya, tapi dalam segi agama dan ininya alhamdulillah sangat membantu. Jadi kita menjalani hukuman pun tidak terasa karena tiap hari dengan hafalan Al-Qur'annya, dengan bab-bab sunnah yang lain, sholat sunnah yang lain, amalan zikir yang lain. Jadi selama setiap harinya alhamdulillah dipenuhi dengan kebutuhan rohani kita yang di luar tidak tersentuh sama sekali. Karena di luar mungkin mikirnya dunia, maksiat yang betul tadi kata Kang Pian bilang, di luar cuma mikirnya uang, mau jalannya bagaimanapun kita ambil, karena urusannya cuma perut dan perut. Mungkin sedikit aja yang bisa saya sampaikan itu, cuman kita juga berperang dengan batin kita sendiri, bahwa ini mungkin yang pertama dan terakhir untuk kami, untuk keluarga yang saya tinggalkan, untuk keluarga kami yang di sini yang kita tinggalkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang selama ini kayak saya sadar ternyata kita masuk tuh korban tuh keluarga. Kalau kita di sini alhamdulillah diperhatikan oleh pemerintahnya sendiri, apapun ternyata yang korban tuh keluarga yang selama ini kita tinggalkan. Jadi kami atau saya pribadi sama keluarga saya sendiri, saya minta maaf secara udah nggak bisa kalau ngomong keluarga tuh susah. Karena mereka benar berjuang di luar, kita di sini berjuang untuk fondasi di luar saja. Gitu aja Mas, mungkin
yang bisa saya sampaikan. Soalnya saya kalau kebanyakan ngomong keluarga ujung-ujungnya nangis. Anak terutama ya, anak saya 4, yang 3 ada di Pondok Pesantren Suryalaya Ciawi. Terus istri, karena kami udah ya sama-sama yatim piatu, istri saya orang Aceh, keluarganya habis 2004 tsunami itu. Jadi udah sebatang kara kami sama, cuman ujian Allah terus sampai mungkin ini nih teguran Allah tuh, karena dulu saya mungkin berfoya-foya, wah mentang-mentang ada, mentang-mentang gimana. Tegurlah sama Allah di tahun 2021 ini sampai sekarang tuh. Jadi Allah udah murka sama saya. Jadi saya ditegur, dipisahkan, dan benar-benar harus dari nol lagi. Yang kangen itu anak-anak mungkin, apalagi yang masih kecil, yang baru saya tinggalkan umur 1 tahun, mungkin sekarang udah 2 tahun lebih, 3 tahun lebih, umurnya 3 tahun lebih. Itu jadi saya udah nggak mengenal sosok ayahnya, abinya nggak mengenal. Cuman ya ujiannya sama istri saya itu, sama istri saya mungkin ini teguran, karena kita berdua sama-sama maksiat. Istri saya pun, apalagi saya dulu di musik mungkin penuh dengan maksiat, penuh dengan hura-hura. Yang dulu nggak ada sampai ditegur, orang tua saya diambil, adik saya, keluarga saya semua habis, ibu bapak mertua saya habis, satu keluarga ya. Mungkin teguran, tapi nggak sadar-sadar ya ini teguran. Pas sampai di sini baru, oh iya ya, balik lagi sama yang di atas semua. Jadi emang nyawa semuanya berada dalam genggaman Allah. Mau yang kita kasih, sayang ya Allah. Anak-anakku, Abi minta maaf. Bagi istri Abi tercinta Umu, Cut Putri Arnita, saya minta maaf yang sebesar-besar. Parutan kelapa itu bukan sudah penting, cuma parutan kelapa di sebuah perahu. Abi nggak bisa jalankan amanah orang tua, terlalu lupa diri dengan dunia. Kalau siang Banyak maksiat, teman sayur tempe narkoba, hancur. Karena tegurannya sekali lagi Abi minta maaf. Insya Allah Abi pulang jadi pribadi yang lebih baik, jadi imam yang lebih baik, dan jadi seorang ayah yang lebih baik untuk dunia akhirat. ada sambel lagi cari sambel. Untuk rekan saya yang dulu sejalan sama saya kemarin nelpon sama ada teman saya Bandung juga besuk sini dari musisi juga. Kami mau mencoba dengan para musisi yang lain untuk hijrah, yang dulunya narkoba tiap hari, maaf, berzina pun tiap hari, karena setiap kota pasti ruang lingkupnya seperti itu dari main musik tuh. Nah, rencana dengan teman-teman akan bikin satu wadah dengan radio swasta di Bandung untuk mengajak hijrah semuanya. Apalagi seperti mungkin kenal dengan vokalisnya Pasben, Yuki Pasben yang tatonya banyak, kan dia udah mulai hijrah juga bareng di stasiun radio Bandung tuh. Kalau setiap hari Kamis mulai menggerakkan pengajian. Terus vokalis Mata, terus ada kemarin rencana mau gabung Reza Noah, ex Noah mungkin udah mulai mau gabung untuk merangkul teman-teman kita yang masih berkutat dengan dunia-dunia kemaksiatan. Ya mudah-mudahan kami pun, tapi tetap bermain di musik, tapi dengan mungkin alirannya berubah atau dengan dakwah juga. Rencananya mudah-mudahan terlaksana atas izin Allah, semuanya terlaksana. Jadi kita mungkin berdakwahnya karena kita sedikit sekarang punya ilmu sedikit, jadi biar bisa berbagi seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan. Main musik di mana? Saya di Bandung. Ada grup musik? Ada Rosemary. Musik skatepunk yang masih sekarang teman-teman saya masih aktif. Saya gitar dulu, cuman hijrah saya karena ibu saya pas habis semua keluarga, saya mundur
Karena saya pun direhab dulu karena saya pecandu sabu ya. Pecandu sabu karena tiap hari 3 kota main kan, pasti main di pagi-pagi main di Bogor, siang harus di Cirebon, kalau nggak di untuk apanya lagu Pangrokso karena Judulnya apa? Pangrokso. Terus kemarin cuman itu pas zaman era Orde Pak Soeharto ya, kita musik underground, jadi musiknya terlalu mengkritis ke pemerintah. Ya, musik Sekarang masih ada band masih ada, cuman alhamdulillah dengar dari teman kemarin udah bersih dari hal seperti itu. Nah, rencana akan saya ajak juga semua untuk lebih, karena dunia udah lumayan lah, udah kita menjalaninya, udah menikmati yang begitu indahnya dunia, cuman kita bukan di jalannya Allah. Mas, belum tuh, masuk aja nggak apa? Sekalian kita. Iya. Iya. Ada yang mau keluar belum masih? Jadi kemarin rencana dengan teman-teman musisi untuk menggabungkan seperti itu, dan mungkin lebih indah untuk keluarga kita masing-masing. Karena kita ya namanya emang cari uang mudah, tapi jauh dari Allah yang terasa. Tadi bilang narkoba, zina. Antara narkoba sama zina susah mana untuk menjual? Kayak satu mata rantai, Mas, nggak terpisahkan. Karena maaf, kita main satu kota, IO-nya udah pasti nawarin. Ya, kita main tuh karena biar kita betah main di situ, ada acara di situ pasti bujuk. Mau satu kota itu kita baru nyampe hotel aja dah penawaran 1-2 perempuan, nanti pindah kota lain sama lagi, itu dalam satu hari bisa puluhan wanita yang kita rusak, dan narkobanya juga. Makanya dulu sampai bisa saya keluar juga, saya pernah ketangkep di Polda Jabar karena narkoba, tapi karena mungkin karena kekuatan uang masih ada, mampu, jadi bisa dibayar. Tapi saya pikir-pikir pasti sini Allah mana bisa disuap. Bapak namanya, saya bisa memanggil Bapak itu kan karena visual. Iya. Rambutnya sekarang gitu. Iya. Jibatnya. Iya. Iya. Betul. 30-20 tahun yang lalu berbeda. Hancur. Bukankah ini salah satu sayang Allah kepada Bapak? Masih mengendaki umatnya yang dicintai untuk kembali kepada itu keadaan yang kuat saat ini. Betul. Betul, Mas. Mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman yang masih muda, masih bergelimbangan dengan maksiat, karena di sekitar saya juga banyak sekali. Untuk saudara-saudara semuslimku yang di luar sana, yang masih dibutakan oleh dunia yang begitu indah, begitu nikmat, kalau bisa, saya mohon, ingatlah kepada Allah. Jangan sampai yang saya jalanin, yang saya alamin terjadi, dan murka Allah lebih besar, sangat besar. Ini tidak seberapa. Saya memikirkannya. Coba pikirkan di akhiratnya seperti apa, yang tidak ada kenal waktu. Makanya kembalilah kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu menerima tobatnya. Terus bertobatlah, kembali ke jalan Allah, karena tidak ada kesempatan lain setelah kita maut. Takutlah kan, bukan murka Allah. Takutlah kan api neraka. Ya Allah, kita harus terus berjuang di
di dunia itu, menyelamatkan semuanya, keluarga yang kita sayangi, kita kasihi, terselamatkan dari api neraka. Insya Allah, Allah pasti terima semua taubatan. Allah Maha Pengampun, sangat pengampun. Sampai saat ini saya masih dikasih nafas, dikasih kehidupan, keluarga yang masih setia nunggu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, nyawa saya sudah hilang dan keluarga pun takman. Syukuri nikmat Allah yang setiap detiknya kepada kita. Hanya untuk teman-teman saya yang masih bergelimang maksiat, coba pikirkan akhirat. Akhirat. Hiburan, musik, wanita, minuman, narkoba itu tidak terlepaskan. Satu mata rantai. Satu mata rantai. Benar. Pertanyaan saya di luar haram dan haram, di luar boleh ataupun haram musik. Pertanyaan saya, tanggapan Bapak pelaku musik, pelaku apa namanya itu, pemain musik bagi Bapak dulu sampai sekarang itu seperti apa sih tanggapan Bapak? Manfaat dan mudarat. Kalau manfaat, karena mungkin saya pun darah seni ya. Manfaat karena emang ngalir dari almarhum bapak saya. Bapak saya pun ex Rollis Band sama Om Gito Rollis sebelum Om Gito hijrah ya. Siapa bapaknya? Bapak saya nama panggilannya Jack. Nama aslinya Rahmat Sujono. Dia lulusan Unswagati Cirebon karena kakek saya militer. Cuman anak tunggal bapak saya. Jadi saya sama adik saya dididik dari, maaf saya cerita sedikit ya untuk perjalanan belakang. Nanti saya cerita untuk mudarat dan musik tuh. Jadi saya dipush dari TK tuh untuk main musik sama adik saya almarhum tuh. Adik saya pun penuh tato, almarhum tuh. Kuliah tabrakan. Kuliah di Unpad Jatinangor. Tabrakan karena narkoba juga. Ya karena dulunya mikirnya di musik uang cepat dan pergaulan luas. Apalagi dulu zaman tahun 90-an, musik itu begitu melekat dan identik narkoba. Dari zaman slang pertama mereka narkoba, terus maaf sama pemerintah zaman dulu nggak disentuh. Kalau sekarang kan artis pun mau sekelas artis apapun, mau anak presiden apapun pasti kena. Kalau dulu kan tidak disentuh, makanya begitu bebasnya. Jadi pergaulan dulu tuh. Cuman kalau sekarang dipikir-pikir untuk di musik tuh nggak ada manfaatnya. Saya nggak ada manfaat. Karena saya memikirkan seperti bangsa atau agama lain pun dengan musik malah rusak hati dan pikiran, rusak. Tidak ada yang malah lantunan Al-Quran yang begitu indah, yang sangat benar-benar ini musiknya Allah dengan beragam nada tilawah orang-orang berbeda-beda. Itulah yang indah. Ternyata musik tuh bagi saya pribadi tidak, malah merusak hati dan pikiran. Mungkin saya ditegurnya sekarang ya benar kata Mas, Allah begitu sayang sama saya. Coba saya pas nauzubillah min dzalik, pas di dalam kondisi maksiat saya dicabut oleh Allah. Begitu hinanya saya, mungkin saya nggak akan ditanya-tanya sama munkar nakir.
saya pasti langsung ditendang ke neraka paling bawah. Cuman Allah masih sayang sangat. Dan Allah berharap mungkin dengan hambanya yang kotor ini untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyelamatkan ibu bapak saya, ibu bapak mertua dan keluarga adik-adik saya semua. Mungkin Allah itu tujuan untuk saya bersama anak-anak menyelamatkan keluarga. Makanya musik bagi saya pribadi tidak ada artinya, merusak, sangat merusak untuk saya pribadi. Makanya saya pun sekarang menegaskan sama anak-anak saya, tidak ada musik. Saya simpan di pondok semuanya, karena saya tidak mau anak saya seperti saya jalani benar seperti sabda Rasulullah bilang, kerasilah anak-anak, didiklah, nanti petik hasilnya benar. Makanya saya bersyukur saya belum terlambat, walaupun udah terlalu tua untuk hijrah. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Saya yakin. Karena saya yakin Allah Maha Penyayang. Allah tidak akan. Karena saya ciptaan Allah. Musik bagi saya tidak ada manfaatnya sama sekali. Untuk agama-agama lain silakan. Mungkin agamanya identiknya dengan musik. Bagi saya pribadi sudah tidak ada, sudah terkubur musik. Cuman suratan Allah emang harus itu dulu. Saya terlahir dari keluarga musisi dengan perjalanan yang begitu, cuman dapat pujian orang dan uang yang entah haram halalnya. Makanya bagi saya sudah tidak ada. Saya sekarang lebih baik hidup sederhana, tapi dengan Allah sangat dekat. Ya balik lagi, hidayah itu kita tangkap. Ya coba saya sini, hidayah saya nggak tangkap, tetap lewat aja, karena Allah tuh ngasih nih. Cuman kita tangkap. Kalau kita nggak tangkap, udah bodo amat lah, nggak akan. Kita tangkap, renungkan terus semua. Bagi kita sering komunikasi dengan Allah, terus Allah kasih hidayahnya, terus petunjuknya pun Allah kasih. Walaupun kita penuh kotoran, tapi Allah dengan yang luar biasa maha segalanya. Makanya saya yakin saya ciptaannya nggak mungkin Allah sia-siakan. Nggak kan Allah ngerusak ciptaannya. Kita aja punya menciptakan lagu sini, nggak mungkin kita acak-acak. Bagi menciptakan makhluk nggak mungkin. Makanya cuman dengan caranya Allah. Dengan caranya, karena kita namanya umat akhir zaman yang udah segala masuk yang aneh-aneh, yang nggak haram pun kita, entah makanan apapun rasanya junk food pun, apa itu ayam disembelih pakai doa belum tentu. Apalagi kita yang nyentuh yang haram, badan gitu. Cuman saya ingat firman Allah, mau hambaku dosanya sepenuh langit ini pun Allah pasti ampuni naik. Dan saya yakin karena saya tidak menyekutukan Allah, itu saya. Cuman maksiat yang zaman jahiliyah mungkin saya alami. Di zaman para nabi itu ada yang kaum ini, kaum itu, saya alami. Oh ternyata ini akhir zaman tuh semua kelakuan, sifat-sifat yang nabi dulu dakwah tuh ada di akhir zaman semua sini. Semua sifat jahiliyahnya ada. Yang kaum Sodom ada, kaum pesta seks ada, kaum narkoba ada semua. Semuanya lengkap. Makanya Rasulullah terus umatku 3 kali sama. Kenapa? Karena semuanya numpuk. Sifat-sifat dari semua zaman Nabi jahiliyah. Yang penyembah ini ada, banyak. Makanya ya Allah, ternyata benar
benar-benar Rasulullah itu benar memberi cahaya buat kita tuh, cuman ya itu yang balik lagi hidayahnya. Selama kita tidak tangkap dan tidak mengerti itu bahwa itu tuh petunjuk dari Allah, makanya saya minta untuk semua saudara muslim saya, kembalilah. Kita cuman muslim taunya dari orang tua. Kamu Islam? Tahu Islam? Enggak. Taunya bapak saya Islam, ibu saya Islam. Tidak tahu, saya pun dulu sama tanya, kamu Islam? Kenapa? Bapak ibu saya Islam. Ngerti? Nggak ngerti. Puasa? Enggak. Salat? Enggak. Terus apa dong? Ya Islam. Udah. Tapi setelah pelajari semuanya, oh ya Allah, ternyata Islam itu agama akhlak semua. Yang Rasulullah benar bawa. Kita sekarang udah bebas untuk sholat, ngaji. Mungkin kalau zaman dulu kita harus sembunyi-sembunyi. Makanya kembalilah ke Allah. Kita sama-sama belajar. Makanya saya insya Allah minta doa dari semuanya saudara muslim saya untuk mewujudkan keinginan. Ya mudah-mudahan walaupun bukan seorang ustadz, ini cuma simbol aja mengikuti sunnahnya Rasul. Belum tentu ahlaknya jauh. Cuman sama teman-teman pengen tuh di akhir-akhir, karena udah di kepala 4 ini dah wah apa nih, bekal dunia dulu tabungan, sekarang bekal akhirat apa ya? Cuman uban dan janggut saja sudah cukup. Enggak, Pak, mau masuk. Monggo silakan. Gitu aja. Mungkin tanggapan Ya. adanya sinergitas mualaf center Yogyakarta dengan lapas Sangat luar biasa, dan kalau bisa seterusnya dan terus ini ya untuk ini, untuk Mualaf Center Jogja yang sudah begitu luar biasa. Mungkin inilah utusan-utusan Allah ya, utusan-utusan Allah lewat Mualaf Center Yogyakarta ini yang untuk berdakwah dengan cara menghapus tato, program menghapus tato. Mungkin kedepannya ada program lain yang lebih luar biasa, karena ini salah satu gimana ya, dakwah modern. Karena kita juga dulu untuk tato itu nggak ngerti hukumnya seperti apa, nggak ngerti, cuman buat seni, buat ini. Dengan adanya program Mualaf Center Jogja ini mudah-mudahan bisa terus, bukan dengan lapas Wirogunan saja, kalau bisa sampai ke kota-kota lainnya yang mungkin ada yang lebih banyak membutuhkan. Karena walau alam mungkin dengan datangnya Mualaf Center Jogja lebih banyak saudara muslim kita yang benar-benar tergugah untuk kembali ke jalannya Allah. Nah, ini salah satunya dakwah, bukan hanya berdakwah dengan ceramah dengan ini, tapi Mualaf Center Jogja dengan ya inovatif di zaman kekinian lah, zaman milenial seperti ini ya, mungkin dengan pikiran-pikirannya yang lebih cerdas. Harus seperti apa, dengan cara cerdas kita pun harus cara dakwahnya. Karena maaf ya, kalau dengan dakwah-dakwah biasa orang kadang berpikiran, wah di buku hadis juga ada, udah pernah baca tentang yang disampaikan ke ceramah. Tapi dengan ini mungkin ya seperti ini teman-teman saya ini, dengan giat-giatnya, hafalannya, tahfidnya untuk mengejar wisuda dengan hapus tato, kebanggaan karena mereka sudah tahu hukumnya apa tato itu di mata Allah. Tapi dengan niatnya seperti ini, mudah-mudahan semuanya diterima. Ini salah satu pengampunan, minta pengampunan dosa lewat Mualaf Center Jogja ini yang menjembatani untuk ke jalannya Allah, bukan ke jalannya untuk diperhatikan oleh pihak lapas, pemerintah, bukan, tapi jalannya Allah sebenarnya. Dan
Allah balas kebaikan semua untuk mualaf center Jogja ini. Terus jaya terus, dakwah terus, dan kalau bisa main juga di Bandung. Banyak teman-teman saya yang butuh sharing untuk seperti ini, untuk mudah-mudahan teman saya pun tergugah. Yang ada tatonya banyak, ada ini, tapi tergugah dengan cara dakwahnya. Mungkin penghapusan tato di tempat lain ada juga, tapi dengan sentuhannya kan beda-beda. Kayak Ustadz banyak, saya nggak tersentuh sama si Ustadz A, tapi dengan Ustadz B saya tersentuh naik. Mungkin dengan mualaf center ini jadi jembatan juga untuk hijrah-hijrah teman-teman saya. Sekali lagi terima kasih.